Oke, balik lagi bersama gue Willy Christian. Jadi ya, yang udah nunggu-nunggu mungkin tadi review Liverpool Arsenal sama match-match lain, update-update yang lain mungkin gue akan coba kasih tahu di video kali ini ya. Kita mulai dulu dari review Arsenal, review Liverpool Arsenal, oke? Oke, jadi kemarin tuh bisa dibilang salah satu match yang luar biasa ya. Oke, kita bahas dari starting lineup dulu. Kita mulai dari Liverpool dulu deh. Liverpool main 4-3-3. Seperti biasa kiper Alisson, Alexander-Arnold kanan, Konate, duo center back Konate Van Dijk, kirinya Robertson. Di tengah kali ini yang starting awal pada match ini cukup agak sedikit aneh menurut gua. Jordan Henderson, Fabinho, sama Curtis Jones. Depannya ya seperti biasa. Depannya kali ini Muhammad Salah main kanan seperti biasa, starting selalu. Cody Gakpo sebagai pemain tengah. False nine-nya Diogo Jota main di kiri. Oke. Jadi kalau kita bahas ini, kalau kita lihat benchnya, Liverpool ini pemain tengah itu ada Thiago Alcantara, James Milner, sama Harvey Elliott. Elliott bisa main di tengah setahu gue dah. Kalau nggak tengah bisa main di kanan. Nah, kenapa harusnya ini ya mungkin itu pilihannya Klopp ya, harusnya mending mainin Thiago Alcantara menurut gue dari awal. Nah, depan itu keputusannya Klopp. Lanjut kita ke starting lineup Arsenal. Arsenal main 4-3-3. Yang kali ini starting ya seperti biasa kiper Aaron Ramsdale, kirinya Zinchenko, dua back tengahnya ada Gabriel sama Rob Holding. Sementara back kanan kali ini Ben White karena kan Sakiro Tomiyasu kemarin kan cedera kan ya. Jadi nggak dapet cedera lutut tau gua. Baru berapa menit kemarin? Iya cedera lutut tau gua ya. Jadi yang cedera itu ada Tomiyasu cedera lutut. Jadi ya mau nggak mau back kanan ya Ben White. Suka nggak suka dah. Tengahnya ya Granit Xhaka, Thomas Partey sama Martin Odegaard. Itu udah menurut gue sih starting best terbaik di lini tengah kali ya. Partey, Odegaard sama Xhaka untuk sejauh ini ya. Mungkin kalau Xhaka bisa ganti sama Jorginho kali tuker-tukeran main. Dan depannya ada Aga Martinelli main di left wing, Gabriel Jesus starter dan Bukayo Saka main di kanan. Oke. Kalau lu tanya permainannya gimana? Kalau menurut gua ya, pendapat gua ini opini gua. Jadi kalau pada nggak terima silahkan komen. Terbuka banget untuk menerima saranan, komen, kritik. Jadi kalau menurut gue ini match babak satu babak kedua tuh kebagi. Ya. Babak pertama bisa dibilang Arsenal menurut gue lebih dominasi sedikit. Mungkin karena pertama faktor 2 gol itu di babak pertama semua kan. Kalau kita lihat golnya Gabriel Martinelli itu set play banget. Ben White umpan ke Saka, Saka lari umpan ke Odegaard. Odegaard tuh sebenarnya pengen ngumpan ke Saka kan ya, ke Saka. Cuman gara-gara ke Martinelli, cuma harusnya pengen umpan, cuman Van Dijk gak sengaja ke tendang, mungkin kan pas di kakinya Martinelli, ya Martinelli tinggal shoot. Itu tapi bisa dibilang salah satu set play yang bagus dari Arsenal sih. Makanya Arsenal tuh bisa dibilang musim ini gila mainnya, benar-benar kelas banget. Terutama di Liga Inggris ya, karena kan skuadnya juga kalau lihat benchnya ya gimana, susah untuk bersaing di semua kompetisi kayak FA Cup, Carabao Cup, bahkan Liga Eropa League aja kalah kan sama Sporting. Karena kedalaman squad mereka sih masih agak sedikit kurang maksudnya gitu ya. Oke. Nah, menurut gua babak pertama itu bisa dibilang kedua tim bisa sama-sama kuat. Dimana ya Liverpool dapat beberapa peluang, contohnya Andy Robertson tendang out. Terus siapa lagi tuh tadi tuh? Dan terus yang paling ini Curtis Jones dia kasih passing ke belakang Diogo Jota dari kiri overlapping, passing ke Henderson tuh harusnya Henderson pengen tendang. Cuman kayaknya dia nggak dapet bolanya, nggak nyampe, tapi akhirnya itu nggak itu akhirnya tuh pengen kayak nge-shoot, cuman akhirnya nggak nge-shoot, malah ke arah kakinya Muhammad Salah. Nah Muhammad Salah pas itu si Gabriel ini belum refleks untuk ada Muhammad Salah kalau di belakangnya itu. Oleh karena itu jebol juga 1-2an. Nah Arsenal setelah unggul 2-0 itu mungkin mereka ya setelah unggul 2-0 Liverpool agak sedikit menyerang juga, cuman kan tapi kalau menurutku secara overall babak pertama sih tuh Arsenal jauh lebih
dominan sedikit ketimbang Liverpool. Itu golnya Gabriel Jesus juga umpan dari crossingnya Martinelli ya cukup oke sih. Itu sundulan nggak kenceng, cuman terarah bagus sih ke kanan gawang bawah itu. Nah, babak kedua dimulai bisa dibilang Liverpool lebih nyerang. Mereka coba lebih nyerang dengan lebih agresif karena lu ketinggalan, ya kan, lu mau ketinggalan lu harus nyerang. Buktinya aja dah, selama 90 menit kita bisa lihat shotnya Liverpool 21, Arsenal 9. Shot on target ke arah gawangnya itu Liverpool ada 6, Arsenal cuma 5. Jadi bisa dibilang babak kedua tuh bisa dibilang Liverpool dominan menurut gua. Jadi kebagi dua babak ya. Babak pertama Arsenal dominan, nah babak kedua tuh Liverpool yang dominan. Jadi ya itulah namanya juga match kan ya, sepak bola. Dan akurasi passing kalau secara keseluruhan Liverpool 82, Arsenal 76. Ya sebenarnya game yang bisa dibilang cukup seru sih, salah satu terseru karena apabila Arsenal kan dalam perburuan juara. Ini seri menguntungkan Manchester City, apalagi menang kemarin lawan Southampton kan 4-1. Nah, dari Sabtu kemarin, jadi bisa dibilang ini sedikit merugikan Arsenal, cuman mereka tetap masih di puncak klasemen dengan beda 6 poin dengan City sekarang. Di babak kedua gila, bisa dibilang di match kali ini Muhammad Salah sedikit agak nggak begitu kelihatan gol-golnya ya, mungkin agak sedikit mandul lah di depan gawang gitu. Pertama penaltinya dari itu Rob Holding, itu menurut gua kalau Rob Holding sengaja kena kakinya Diogo Jota sebenarnya sih bisa dibilang enggak sengaja, cuman mungkin gara-gara deflect kena kakinya Rob Holding makanya jatuh. Ya Rob Holding juga di babak pertama gue liat ada salah passing juga, Masya ini back, ya Allah. Menurut gua Rob Holding, menurut gua ya ini kalau bisa sih dijual nih kan, cari back baru dari Arsenal. Rob Holding bukan sekelasnya Arsenal menurut gua. Ini bener-bener back kayak kurang aja, bukan untuk selevelnya Arsenal lah. Mungkin lebih cocok tuh mainnya kayak di Crystal Palace mungkin ya, Newcastle, West Ham gitu, Southampton, yang tim-tim papan tengah lah, Leeds gitu. Ya kalau lu bisa dibilang ya match yang cukup seru, dan sekarang kita ya lebih berakhir imbang ketimbang menang dua-duanya. Itu bisa dibilang di match kali ini juga Ramsdale luar biasa, kipernya Arsenal. Save-nya di krusial di menit-menit akhir. Muhammad Salah nge-shoot ke blok, terus gol corner dari Liverpool ke tangkis juga. Itu Darwin Nunes umpan dari Alexander Arnold ya, crossing tengah, Darwin Nunes umpan ke Konate pengen sundul, ketepis juga sama Ramsdale. Gila betapa luar biasanya Ramsdale di match kali ini, luar biasa sekali pemain itu. Bisa dibilang man of the match sih, kalau nggak ada dia bisa kalah Arsenal menurut gua hari ini pas lawan Liverpool match Arsenal kemarin. Oke, kita lanjut ke klasemen aja deh. Sekarang Arsenal mimpin dengan 30 pertandingan. Jadi sekarang poinnya 73, Manchester City posisi 2, 29 match. Jadi masih ada sisa tabungan 1 match lagi untuk kalau bisa menang lawan Arsenal itu bisa jadi 3 poin. Nah, dan mereka akan ketemu ntar Arsenal sama City. Itu bisa jadi penentu gelar juara juga, mungkin di sekitaran bulan ini ya. Di kapan ya? Pokoknya ntar Arsenal sama City ada. Itu bisa jadi penentu. Kalau misalkan seri mungkin lebih diunggulkan di City karena mereka gol difference-nya udah 48, Arsenal baru 43. Menang di jumlah gol aja sih. Sekarang Newcastle ketiga 56 poin, MU 56 poin juga, cuman MU kalah gol difference, MU 7 doang gol difference-nya, Newcastle 27. Jadi bisa dibilang Spurs juga masih dalam perburuan 53. Mungkin Liverpool agak sedikit susah karena 44 poin untuk mengejar 4 besar, lu masih butuh 12 poin lagi. Ya cuma this is football, nggak ada yang tahu juga kan. Ya, lihat aja gimana gitu. Oke, update kemarin juga match-match IPL ya, kita lihat Crystal Palace Leeds yang nggak ada kejutan. Southampton Manchester City, Haaland lagi-lagi mendominasi IPL luar biasa dengan 2 golnya. Bisa dibilang salah satu striker ya, the best, the monster, salah satu pemain bintang dunia saat ini. Terus ada kemarin Chelsea udah Tottenham sama Brighton, Tottenham menang ya, ayam sayur ya, di sisa ayam sayur cuma ngandelin Son sama Ken. Udah, terus selama owner yang nggak diganti, Danny Levy itu
ya susah juga karena kan kemana menuntut apa ya, owner tuh juara cuman nggak dapet pelatih tuh, nggak dapat pemain, masa beli Richarlison 60 juta, aneh-aneh ya Richarlison dibeli. Luar biasa. Oh iya, sama gue ingin bahas ini juga, kemarin ya sempet viral ya, itu yang Real Madrid kalah sama Villarreal kan ya. Jadi ceritanya pas kalah itu pas kalah itu jadi ada kejadian bisa dibilang kejadian yang aneh ya. Kayak misalkan Madrid kan kemarin kalah tuh lawan siapa sih, Villarreal maksudnya. Oke. Kemarin kalah 2-3 kan. Nah, di situ ada kejadian antara Alex Buena sama Fede Valverde. Katanya sih dari berita yang muncul di media itu, katanya Valverde itu nggak terima kalau dia tuh dikatain keluarganya. Jadi dia tuh dikatain katanya kalau anaknya kan, karena kan Valverde kan sama istrinya kan sempat mengalami keguguran karena untuk kelahiran anak kedua. Nah, pas itu Valverde, kata dari kubunya Valverde bilang seperti itu. Jadi Alex Bena mengata-ngatain, wah anaknya tuh gugur lah apalah gitu kan ya, kayak dikata-katain lah keluarganya. Nah, pas kejadian pulang itu Valverde tunggu di parkiran bus setelah match dan ditonjok sininya Alex Bena, lebam kayak bonyok lah, ditonjok di sini agak biru-biru kan ya. Ya itu kan gue nggak tahu ya, ini bener-bener kronologi tiba-tiba aja. Gue juga nggak nonton match itu Madrid sama Villarreal karena ya itu seharusnya ya kita bisa lihat lah kalau Madrid nih di La Liga udah pasti susah, bedanya udah jauh sama Barcelona. Barca di peringkat 1 udah 15 poin atau berapa poin tuh, udah jauh lah. Jadi mending fokus ke UCL aja kalau jadi Madrid sama Copa del Rey. Nah ya kejadian seperti itu kalau, dan katanya di kubunya Alex Bena dia nggak ngomong seperti itu ya, cuman gue nggak tahu, ini belum lagi diselidiki sama polisi katanya dari Villarreal juga ya. Semoga aja penyelesaiannya dapat ini sih ya, dapat adil lah, nggak ada yang terlalu gimana. Tapi kalau benar Alex Bena ngomong kayak begitu sih, menurut gue sih layak sih ditonjok ya. Karena siapa sih yang seneng kalau keluarganya diomongin, apalagi dikata-katain kan ya. Pasti nggak ada bakal yang senang gitu sama sekalipun. Jadi ya this is football, kadang ada aja drama di luar kan ya. Cuman kalau masalahnya, kalau bener keluarga dikatain sih gue setuju sama perbuatan Valverde sih untuk tonjok. Karena ya gue juga masih muda, mungkin emosi kali ya kalau dikata-katain. Cuman ya siapa sih yang terima kalau keluarganya dikata-katain, apalagi dihina-hina, anaknya gugur lah apalah kan ya, siapa yang setuju ya. Sama kita belum tahu hasilnya seperti apa, semoga aja yang terbaik untuk kedua pihak. Oke, segitu aja mungkin review hari ini, dan kedepannya sih gue harap bisa berikan ini lagi sih. Yang pengen gue bahas besok sih review quarter final UCL previewnya, sama antara ada satu video khusus juga gue ingin bahas tentang konten baru yang mungkin ada di channel gue ini ya. Asik, ulaganya channel ya padahal baru 7 subscriber. Jadi begitu, dan konten barunya itu mungkin akan mencakup tentang olahraga juga, cuma bukan olahraga di dalam dunia bola, mungkin di luar ya, di luar kayak dunia otomotif mungkin. Cuma bentar aja lah, kalian juga akan tahu. Akan gue bahas mungkin kalau nggak di hari Rabu Kamis gue buat itu video khusus. Dan besok ya yang gue mau tunggu kan preview dari quarter final Liga Champions leg pertama akan gue buat besok, oke? Jadi tenang aja kalian semua, akan gue buat videonya, tenang. Dan jangan lupa kemarin juga ada Pasca bagi yang merayakan, selamat Pasca bagi yang merayakan. Dan bentar lagi sekitaran 2 minggu lagi ya puasa akan berakhir, dan semoga saja yang menjalani puasa dapat menjalaninya dengan hati yang tenang, dan tidak ada kejadian yang membuat kalian merasa harus mengeluarkan emosi kalian, menguras tenaga kalian ya. Itu nggak usah. Yang penting hati kita tenang, jujur, dan tidak berbuat hal yang sembrono aja selama bulan Ramadan ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Itu penting juga karena lagi kadang panas hujan kan ya. Oke. Sekian itu video dari gua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.